Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Sementara Bu Sumarni merasa tak berdaya berada di antara suami dan anaknya yang saling berbicara keras dan membusungkan dada. Tahu apa kamu tentang Hanum? Dia tulus mencintai Bapak. Lantang Pak Handoko menepuk bagian tengah dada, membuat Naila tertawa sengit. Tulus? Dia itu cuma mau memanfaatkan Bapak saja. Sadar Pak, ya Allah, ucap Naila merapatkan kelopak. Entah dari arah mana lagi ia harus meyakinkan Bapak jika semua ini hanya tipuan Hanum saja. Bapak lebih tahu, tandas Pak Handoko menapuk dada angkuh. Oh ya, bila benar Hanum mencintai Bapak, maka datangi dia tanpa harta. Apa Bapak berani? Tantang Naila, memaksa Pak Handoko mengerutkan kening bingung. Apa maksudmu? Tanyanya, membalas tatapan tajam sang putri. Naila tampak terdiam, sejenak menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan Pak Handoko. Alihkan harta Bapak atas nama, ucap Naila tertahan, membuat ibunya seketika melotot pada putrinya. Dadanya bergemuruh, dengan bibir gemetar, nampak Bu Sumarni berusaha menegakkan rahang. Naila, cukup. Pergi ke kamarmu. Bu Sumarni dengan sangat cepat memotong ucapan Naila. Tapi Bu, pergi ke kamarmu. Tandas Bu Sumarni kembali. Naila menutup mata rapat. Dengan hentakan keras, ia tinggalkan kedua orang tuanya. Bocah kurang ajar. Sebentar lagi Hanum akan menjadi istri Bapak. Hormati dia sebagai ibu tirimu. Terhanya Naila nampak kembali memutar badan. Dengan tangan mengepal, ia pun berucap tak kalah lantang. Tak sudi. Aku tak butuh ibu tiri. Di saat Bapak dan anak itu sedang saling menatap tajam, ada seorang wanita tua yang hatinya seketika patah. Dengan bibir gemetar, ia berucap lirih. Sebentar lagi, tanya Bu Sumarni berkaca-kaca. Tubuh itu nampak limbung saat bersandar pada pinggir sofa. Matanya terpejam, lalu dengan suara pelan, ia kembali bertanya pada suaminya. Kapan, Pak? Menunggu jawaban Pak Handoko, Bu Sumarni nampak berjalan pelan, lalu menghempaskan tubuh renta itu di atas sofa. Pun begitu dengan Pak Handoko, yang juga melakukan hal yang sama. Sepasang suami istri itu duduk bersebelahan, sama-sama terdiam, hingga Pak Handoko menggenggam tangan Bu Sumarni. Sebulan lagi, Bu, ucapnya pelan. Berbeda dengan ibunya yang mendengar perkataan Pak Handoko dengan sangat tenang. Naila terlihat kembali melangkah maju dengan urat wajah menegang. Sebulan lagi, celetuk Naila, berdiri di depan kedua orang tuanya. Iya, sahut Pak Handoko, membalas tatapan tajam sang putri. Kenapa secepat itu, Pak? Rahang Pak Handoko seketika bergemertuk dan dengan tegas menjawab pertanyaan putrinya. Karena Bapak dan Hanum telah memutuskannya. Dengan mendengus keras, Naila turut menghempaskan tubuh, duduk bertatap muka dengan kedua orang tuanya. Kedua orang itu,
Andai boleh diminta, Naila ingin mereka bersatu seumur hidupnya. Bahkan bila diizinkan, Naila berharap kebahagiaan itu berlanjut ke surga sana. Kalian yang memutuskan, atau wanita itu yang memaksa? Percakapan Bapak dengan Hanum semalam, aku mendengarnya. Bapak masih keberatan. Tapi mengapa sekarang menyetujui? Apa yang sebenarnya terjadi pada Hanum? Bantah Naila, membuat Pak Handoko seketika menggebrak meja di depannya. Tidak sopan. Kamu nguping pembicaraan Bapak. Naila menggelengkan kepala, tersenyum sinis dan dengan ringan menjawab pertanyaan bapaknya. Bukan nguping, tapi suara Bapak terdengar jelas sampai dapur. Lelaki itu nampak terdiam dan dengan lantang kembali berucap keras. Itu sama saja kamu nguping, tandasnya, memaksa Naila menarik nafas berat. Menatap Pak Handoko dalam diam lantas berucap pelan. Terserah, Bapak mau bilang apa. Yang jelas, aku tidak setuju. Dan pasti, Mas Bagas juga tidak akan menyetujui pernikahan Bapak ini. Lelaki yang telah memasuki masa senja itu nampak menarik kedua sudut bibir dan dengan tawa kecil menjawab keraguan putrinya. Hanya kamu, Bagas, sudah tahu dan mendukung hubungan Bapak dengan Hanum. Tandasnya membuat Naila membelalak mengalihkan tatapan pada ibunya. Dan Bu Sumarni, iya, beliau hanya menunduk sembari tak henti melafalkan zikir menyebut asmanya. Ibu, panggil Naila. Dalam tanya tak mengerti. Bu Sumarni menatap sendu putrinya dan dengan sangat pelan menganggukkan kepala tak berdaya. Benar yang dibilang Bapak Mundo. Masmu menyerahkan urusan ini pada Bapak dan Ibu, ucapnya pelan. Iya, dia tahu pasti Bu Sumarni sangat kecewa dengan putranya. Pun begitu dengan Naila yang seketika menghentakkan kaki dan berteriak dengan sangat keras. Hingga tak berselang lama, dia tertunduk dan mencengkeram kot sofa yang didudukinya. Semuanya terasa hancur. Mas Bagas adalah satu-satunya harapan Naila untuk menghentikan keinginan Bapak. Jika ibu saja hanya pasrah seperti itu, lantas siapa lagi yang akan mendukung langkahnya? Mas Dika, bisa apa dia di hadapan keluarganya yang serba ada? Bahkan sebenarnya, dia pun bukan sosok menantu idaman. Seorang guru honorer yang seringkali gajinya dijadi olok-olokan Bapak dan Mas Bagas. Hanya ibu, iya, hanya wanita itulah yang mampu menerima kehadiran Mas Dika dengan senyum hangat. Maaf Pak, kita sudah tua. Sebenarnya, pernikahan Bapak dan Hanum adalah hal yang sangat sensitif di depan masyarakat. Ibu mau bilang kalau pernikahanku dan Hanum itu memalukan, ucap Pak Handoko dengan cepat memotong pembicaraan istrinya. Matanya mendelik dengan urat wajah yang kelihatan menegang, membuat Bu Sumarni seketika terdiam dan kembali menelan getir salivah. Memang kenyataannya seperti itu, Pak, timpal Naila, memaksa Bu Sumarni memejamkan mata rapat. Memalukan. Pernikahan itu halal di hadapan Allah. Memang halal, dianjurkan malah. Tapi yang wajar juga, kalau buru-buru seperti ini kan terkesan, sudahlah, ucap Naila menggantung. Apa Hanum hamil? Imbuhnya, diiringi tanya yang membuat kedua orang di depannya menahan udara di dalam rongga dada. Dok, ucap Bu Sumarni mendelik, mengisyaratkan agar Naila segera berhenti. Bukan begitu, Bu. Maksud aku, kalau memang tidak, kenapa harus buru-buru? Elaknya ringan.
mengabaikan wajah Pak Handoko yang telah merah padam. Andai bisa digambarkan dengan warna, mungkin amarah Pak Handoko telah menghitam. Kurang ajar kamu. Bapak tidak sehina itu, hardik Pak Handoko mengarahkan telunjuk pada Naila. Bisa saja kan hamilnya bukan sama bapak, ucap Naila ringan. Dengan mengangkat kedua bahu bersamaan, Naila, hardik Pak Handoko hendak bangkit, namun segera dicegah istrinya. Bapak, lirih Bu Sumarni, mengelus lengan sang suami. Duk, jangan seperti itu, ucap Bu Sumarni, mengalihkan tatapan pada putrinya. Ya bisa saja kan Bu, kalau tidak, kenapa harus buru-buru? Sahut Naila, memaksa Bu Sumarni mendelik, meski ada setitik tanya yang tiba-tiba mampir di benaknya. Benarkah? Cukup, Nduk, jangan dilanjutkan. Tidak baik berprasangka buruk seperti itu, tandasnya. Seakan mendapat dukungan, Pak Handoko berucap angkuh. Nah, tiru ibumu ini, lembut dan santun. Jadi perempuan kok barbar koyo ono. Naila terlihat mendengus kesal. Kata barbar itu sejatinya lebih pantas ditunjukkan pada wanita yang ada di sana, yang mungkin kini sedang terbahak karena berhasil membodohi kakek tua kaya raya.